Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nazilatun Nikmah dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-B, yaitu perbedaan tarekat muktabaroh dan ghairu muktabaroh. Dilihat dari ajaran ortodoks Islam, ada tarekat yang dipandang sah dan ada pula yang tidak sah. Suatu tarekat dikatakan sah atau muktabaroh jika amalan dalam tarekat itu dapat dipertanggungjawabkan secara syariat. Jika amalan tarekat tidak dapat dipertanggungjawabkan secara syariat, maka disebut dengan tarekat ghairu muktabaroh. Dalam pengertian yang lainnya dijelaskan bahwa tarekat yang memadukan antara syariat dan hakikat, adanya silsilah atau mata rantai sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan pemberian ijazah dari mursyid yang satu terhadap lainnya disebut tarekat muktabaroh atau absah. Sedangkan yang tidak sesuai dengan kriteria itu disebut dengan tarekat ghairu muktabaroh atau tidak absah. Kategori utama yang dijadikan patokan untuk menilai suatu tarekat apakah tergolong muktabaroh atau tidak adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta amalan para sahabat baik yang diberikan atau disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Semangat yang menjiwai tarekat muktabaroh ini ialah keselarasan dan kesesuaian antara ajaran esoteris Islam dan eksoteriknya. Semangat seperti ini telah dirintis Al-Qushairi lalu dirumuskan oleh Al-Ghazali sehingga mencapai puncak kemapanannya. Dalam hal ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW senantiasa menjadi kriteria utama untuk menentukan keabsahan suatu tarekat. Kemudian ada juga perbedaan lainnya, yaitu perbedaan dua tarekat ini terdapat pada silsilah syekh mursyidnya lagi, yaitu tarekat muktabaroh dengan ibadah derajat dipimpin atau dibimbing oleh syekh mursyid yang mempunyai ijazah talqin zikir serta murid dan ijazah tarbiyah yang menyambung hingga Rasulullah SAW. Selain itu juga syekh mursyid tersebut adalah orang yang dipilih atau pilihan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagai iman atau khalifah Rasul atau Rasulnya, di mana figur syekh ini diberikan wewenang oleh Allah SWT sebagai pejabar atau menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah kepada seluruh umat manusia. Kemudian yang tarekat ghairu muktabaroh dipimpin oleh seorang syekh yang memiliki ijazah untuk talqin zikir dan murid. Tarekat ghairu muktabaroh dipimpin oleh seorang syekh yang memiliki ijazah untuk talqin zikir dan murid dan silsilah sampai dengan Rasulullah SAW. Hanya saja beliau ini tidak sebagai orang pilihan Allah SWT dan Rasulullah SAW, sehingga syekh mursyid seperti ini seharusnya tetap mencari syekh mursyid yang menjadi orang pilihan Allah dan Rasulullah SAW dengan derajat iman dan khalifah Rasul. Nah, itulah materi yang ke-B. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.